Hai, selamat datang di podcast Bacain Buku. Bersama saya Nia Apriyani. Kali ini saya akan bacain buku berjudul Catatan Juang karya Firsa Besari. Selamat mendengarkan. Biar apa? Kata biar apa biasanya dipakai sebagai kelakar jika motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu tidak jelas. Misalnya, ada orang mau bunuh diri tapi update status dulu. Atau ada sepasang muda-mudi pacaran saling panggil ayah bunda. Giliran jadi ayah bunda betulan malah belum siap. Atau ada orang yang menyindir-nyindir mantannya ketika mantannya bahagia. Atau ada orang berkelahi di kolom komentar karena meributkan keyakinan yang mereka peluk. Nah, saat itulah kita bisa berkata, biar apa? Meski sederhana, kata biar apa cukup membuatku merenung. Kenapa kita melakukan ini semua? Untuk hidupku sendiri, misalnya saat kebanyakan orang memilih untuk menggantungkan nasib pada pekerjaan kantoran, dan melakukan rutinitas konvensional, aku malah nyaman-nyaman saja menjadi seperti ini. Kemana-mana pakai celana denim sobek dan kaos belel, dengan rambut panjang ikal tidak tersisir, serta wajah ditumbuhi berlewak tanggung. Aku nyaman-nyaman saja mendaki gunung di hari kerja, atau naik angkutan umum agar bisa baca buku sambil berkeliling kota. Saat keluarga besarku berkumpul, yang terlihat seperti pengangguran ya cuma aku. Kalau ku jelaskan aku seorang penulis, malah ditanya, kapan bukuku dijadikan film? Kalau ku jelaskan aku seorang jurnalis, malah ditanya lagi, siapa saja orang terkenal yang sudah ku wawancarai? Lah kan pusing. Memang, jujur saja aku tidak jadi kaya raya dari menulis. Ekonomiku masih pas-pasan, tapi bisa menafkahi orang tua dan bisa menabung untuk masa depan. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Jadi biar apa? Ini jawaban terbaikku. Aku menjadi jurnalis agar bisa berkeliling negeri ini, menjadi bagian dari peristiwa-peristiwa penting, sekaligus dapat bonus punya penghasilan. Aku menulis biar pikiranku bisa tertuang dan tidak tertahan lalu menjadi beban. Aku berselancar di internet biar bisa bertemu dengan gagasan baru, ilmu baru, juga sahabat baru. Dan bukankah harta yang paling tak ternilai adalah persahabatan? Ketika seseorang yang tak kenal membaca tulisanku, lalu merasakan apa yang aku sampaikan, aku telah bersahabat dengannya. Ketika aku bisa tertawa riang dengan segelas teh bersama orang-orang yang berkecimpung di bidang yang berbeda-beda, aku telah bersahabat dengan suasana. Ketika aku membuat karya, aku telah bersahabat dengan masa lalu. Ketika aku yang tidak pernah menyangka diberi honor karena tulisanku dimuat di surat kabar, bisa memberi sesuatu untuk orang tua, aku telah bersahabat dengan hati nurani. Dan kau tahu apa yang paling penting? Ketika aku melakukan ini didasari rasa senang tanpa menggerutu. Aku telah bersahabat dengan diriku sendiri. Lain kali sebelum melakukan sesuatu, coba pikir ulang lagi, dan lagi, dan lagi. Biar apa? Jika alasanmu kuat, lakukanlah. Namun jika itu hanya letupan sesaat, hentikanlah. Karena motivasi menentukan kemana arah langkah kita selanjutnya. Lagi-lagi Suar seakan terkoneksi dengan apa yang baru dibacanya. Sebuah kegelisahan hidup. Apakah Suar benar-benar menikmati hidupnya? Apakah ia benar-benar ingin menjadi seorang sales asuransi? Apakah ia akan tetap bertahan di sini, ditekan dan diinjak, jika bukan karena rasa berbakti untuk orang tuanya? Suar mengeluarkan ponselnya dan kembali mencatat petunjuk lainnya. Bahwa Juang adalah seorang jurnalis. Sebuah profesi yang menurut Suar sangat keren. Setelah itu, ia mencoba mencari tahu apakah ada sebuah buku atau artikel dengan nama Juang sebagai penulis. Entahlah, namanya juga penulis. Siapa tahu Juang merupakan nama pena. Tidak ada sama sekali. Pencarian ini akan menjadi pekerjaan rumah yang melelahkan. Benaknya menggerutu. Ketika menopang dagu,
Suar tersenyum membayangkan sosok juang yang mengenakan celana jeans robek dan kaos oblong dengan brewok menumbuhi sebagian besar wajahnya. Bohemian sekali, pikirnya. Tatkala akan pergi dari kantin, perhatian Suar terdistraksi pada sepasang manusia yang melintas di depannya. Bergandengan mesra tanpa peduli bagaimana perasaan orang yang melihatnya. Pasangan tersebut berhenti sejenak di depan Suar. Sang lelaki tampak kikuk, sementara sang perempuan yang sepertinya menyengajakan untuk berhenti di depan Suar tampak biasa saja. Ada si pohon cemara, kata perempuan itu. Suar berusaha tidak melirik ke arah mereka. Diam terus kayak pohon. Pantas, Ricky milih balikan sama gue. Kalau diranjang juga, palingan lo cuma bisa diem, kayak pohon. Suar mengepal tinjunya, ia tatap perempuan itu tajam-tajam. Kamu ngebully kayak begini, biar apa? Ia menekankan ujung kalimatnya. Bangga udah tidur sama cowok? Tanyanya dingin. Ngeyel nih bocah. Perempuan itu maju selangkah mengacungkan tinjunya. Sang lelaki menarik tangan perempuan itu lalu mengajaknya pergi. Perempuan itu mendengus kemudian menuruti ajakan pacarnya. Yang mereka tidak tahu bahwa Suar pernah berkelahi dengan 5 anak lelaki semasa ia SMP. Sebelum seorang diri memenangkan pertarungan tersebut. Di antara 2 perang. Seorang kawan pernah berkata, tidak ada masa damai, yang ada hanyalah masa istirahat di antara kedua perang. Benarkah begitu? Aku jadi teringat kepada para pendahulu kita yang memerangi penjajahan agar semua anak bangsa bisa berpendidikan. Bukan hanya anak-anak dari para pejabat, hasil peranakan penjajahan dengan para nyai, atau keturunan priai saja. Ya, anganku jauh melayang pada masa-masa awal abad 20. Pada masa sepeda baru saja masuk dan dinamakan kereta angin. Dan listrik masih jadi hal yang tidak semua orang bisa lihat. Orang-orang pribumi di zaman dahulu begitu terkungkung keterbatasan informasi tapi mampu berpikiran luas. Memimpikan hal besar, berharap ada masa di mana negeri ini bisa menyejarkan dirinya di kancah dunia. Paham-paham baru pun melebur di negeri tercinta ini untuk meludahi paham lama penjajahan. Mereka, para pendahulu kita, mungkin kakek dan nenekmu, adalah orang-orang hebat yang memberikan pundaknya agar kita bisa meraih lebih tinggi. Menggapai cita-cita, menjadi rival sekaligus kawan setara bangsa-bangsa Eropa dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Betapa sedihnya hatiku ketika dihadapkan dengan kenyataan hari ini, di mana kebanyakan dari kita yang tidak lagi terkungkung oleh keterbatasan informasi, malah mempunyai pemikiran yang sempit. Anak muda yang kuat mempergunakan kekuatannya untuk memojokkan yang lemah, dan lebih senang membuat geng yang mengeroyok orang-orang tak bersalah, daripada berorganisasi untuk mengeroyok ketidakadilan. Orang-orang pintar mempergunakan otaknya untuk mengelabui dan menipu rakyat kecil dengan sejuta janji tanpa bukti. Kota menjadi kotor dengan baliho-baliho dan ribuan poster menyambut pemilu yang memajang foto si calon dengan senyum lebar dan titel panjang sepanjang kereta api. Bukankah Harry Dunant pernah bilang, selama sebuah negara tidak kekurangan pecinta alam, negara tersebut takkan kehabisan pemimpin. Lalu calon pemimpin macam apa yang mengotori kota? Calon pemimpin macam apa yang tidak peduli dengan sampah-sampah sisa pemilihan umum? Calon pemimpin macam apa yang tidak peduli dengan sampah-sampah sisa pemilihan umum? Negeri ini adalah negeri yang besar, negeri yang hebat. Cuma sayangnya tidak semua orang mampu bersyukur. Kebanyakan dari kita lebih senang terlena dicekoki keindahan dunia fana. Sedih karena putus cinta, tapi lupa kalau saudara-saudara kita ada yang lebih bersedih karena putus sekolah. Menangis karena hati terluka oleh sang kekasih. Tapi lupa kalau saudara-saudara kita lebih terluka karena haknya diinjak-injak. Galau karena cinta ditolak. Tapi lupa kalau saudara-saudara kita ada yang berusaha tidak galau meski kehilangan tempat tinggal pasca bencana. Tidak ada masa damai, yang ada hanyalah masa istirahat di antara kedua perang. Jika benar begitu, apa kita siap membela negara jika esok hari kita kembali dijajah?
Apa kita tahu apa yang mesti dilakukan saat ada segerombolan orang-orang ingin menjatuhkan paham yang kita anut? Apa kita sudah punya ide dan strategi agar negeri ini selamat? Ataukah kita akan terlalu sibuk membetulkan poni, sibuk mengunggah foto selfie dengan latar pertempuran, sibuk memperbarui status dengan ada di medan perang? Negeri ini adalah dirimu. Dirimu adalah negeri ini. Tanah yang kau beraki, yang kau kencingi, yang kau ambil airnya untuk kau minum, yang kau ambil padinya untuk kau makan. Tak pernahkah kau merasa berutang untuk membawa bumi pertiwi ke arah yang lebih baik? Malam telah merambat turun ketika sebuah berita tersiar di televisi. Perang kembali terjadi di Timur Tengah, atas alasan-alasan yang sepertinya kurang masuk akal. Suar yang lagi-lagi sedang asik bergumul dengan buku bersampul merah memilih untuk mematikan televisi. Perang. Memang benar semua orang memiliki perang mereka masing-masing, termasuk juga Suar. Membaca tulisan dalam buku bersampul merah sudah berhasil membuat Suar meredam perasaan ingin melabrak perempuan yang membuatnya kesal setengah mati saat jam makan siang tadi. Suar menutup buku. Satu hal yang tertinggal dalam benaknya adalah kebingungan mengapa dirinya yang cukup melek politik semasa kuliah malah kini makin apolitis. Dulu, ia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa pernah menjadi pengurus Mading. Selama 1 tahun masa jabatannya, banyak berita yang ia sortir. Tentu saja, hal tersebut membuatnya tahu perkembangan sosial dan politik pada saat itu. Namun kini melihat berita yang berat-berat membuatnya seketika sakit kepala. Apakah rutinitas pekerjaan yang repetitif membuat pikirannya menjadi tumpul? Ataukah Ricky yang menjadikannya jinak? Tidak bisa dipungkiri, Ricky adalah hal yang akhir-akhir ini membuatnya merasa muak berada di kantor. Selain Bu Ida, yang tampaknya selalu menstruasi 365 hari per tahun. Padahal, sebelum saling benci, mereka pernah saling mengasihi. Pertemuan pertama Suar dengan Ricky Kusuma Wardani begitu indah. Ia mengenal lelaki bertubuh tinggi itu saat baru 3 hari diterima bekerja. Ricky lah yang berbaik hati memperkenalkan ini itu di kantor, juga dozen-nya tatkala semua orang terkesan sibuk dan bersikap dingin. Tugas Ricky sebagai personal banking advisor mewajibkannya mengunjungi para nasabah bersama Suar. Dan itu berlangsung selama 2 minggu. Cukup lama untuk membuat mereka tahu lebih jauh tentang satu sama lain. Dari sana, mereka beberapa kali minum kopi berdua selepas jam kerja. Celakanya, Suar jatuh hati pada pribadi Ricky yang memikat. Selain parasnya yang bisa dibilang cukup tampan, wawasan Ricky yang luas pun merantai Suar untuk tidak bosan mendengarkan celoteh-celotehnya. Nahas, perlahan Suar tahu bahwa Ricky sudah punya pacar, bahkan satu kantor dengan mereka, seorang perempuan bernama Bella. Saat sang kekasih jujur berkata menyukai Suar, Bella berang bukan kepalang. Dan seperti kebanyakan perempuan di muka bumi ini, yang Bella salahkan cuma Suar seorang, tanpa mau tahu pihak lelaki yang gemar menggoda. Untuk sesaat, kisah cinta Suar dan Ricky berakhir bahagia. Ricky memutuskan Bella, lalu berpaling pada Suar. Layaknya sinetron-sinetron di televisi, sang gadis mendapatkan cinta pangerannya. Mereka lupa bahwa hidup dimulai setelah sinetron berakhir. Cuma berselang setengah tahun, Ricky jenuh dengan Suar yang menurutnya garing dan tidak tahu cara bersenang-senang. Entah memang begitu, atau karena selama berpacaran, Suar tidak pernah mau diajak berlibur berdua saja bersama Ricky. Gadis itu selalu mengingat apa kata ibunya tentang bahayanya 2 anak manusia yang sedang dilanda asmara menginap satu ruangan, entah di kamar maupun di dalam tenda. Hasad bisa datang menyergap kapan saja. Ricky bilang Suar kolot. Suar bilang ini prinsip. Setelah itu Bella kembali mendekati Ricky. Ujungnya mudah ditebak, mereka kembali jadian. Lagi pula, lelaki mana yang tidak tergiur melihat kemolekan Bella? Jika Suar manis ala-ala kembang desa, maka Bella adalah bunga ibu kota yang siap dipetik kapan saja. Patah hati membuat kinerja Suar menurun. Mungkin ini karma, karena selama hampir setengah tahun, ia membiarkan Bella menderita melihat mereka berduaan setiap hari. Mungkin ini cara alam semesta memutarbalikkan keadaan agar dirinya dapat lebih arif. Suar tertawa sendiri. Aneh, buku bersampul merah sudah berhasil membuatnya berpikiran sedikit lebih terbuka dan mulai bergerak. Seperti menyempatkan diri pergi ke warung dan membeli beberapa kardus bekas.
Masukkan ke dalam kardus. Karena harus mencari dokumen lama, aku terpaksa bergelut dengan debu di gudang. Kardus-kardus tertumpuk menimpa map dokumen yang ingin kuambil. Pandanganku tiba-tiba terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau muda. Kutarik kardus tersebut, lalu kubersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, kubuka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya. Dari mulai foto, kaset kompilasi, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah. Kukeluarkan satu persatu. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada. Mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan, seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya, sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia, aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia. Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu prosesnya adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan si mantan yang masih tertata rapi di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok, jadi sulit menghubungi. Lagi pula, kekanakan sekali mengembalikan barang-barang yang padahal tidak ia minta. Akhirnya aku masukkan kembali benda-benda yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus. Lalu kusimpan di gudang bersama dengan benda-benda yang tak terpakai lainnya. Loh, kenapa tidak dibuang saja sekalian? Begini, dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan, karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan. Kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal, dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci seketika bisa menjadi sumber inspirasi. Inspirasi ketika bisa menjadi karya. Dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu, karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Kelak saat hatimu sudah sembuh, buka lagi kardus tersebut, lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut dengan objek yang biasa saja, bahkan bisa membuatmu tersenyum lega. Mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita. Mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik untuk pasangan kita hari ini. Semua benda pemberian Ricky yang tadinya Suar pikir harus dikembalikan, ia masukkan satu persatu ke dalam kardus. Dari album musik kesukaan Suar, lipstik bermerek, hingga tas jinjing mahal, ditatanya dengan rapi. Lelaki itu memang cukup royal padanya, dan mungkin juga pada setiap perempuan yang dipacarinya. Gerakan Suar yang tanpa ragu sempat terhenti sewaktu ia tiba di sebuah figura berisi kolase foto-fotonya dengan Ricky. Harga benda tersebut mungkin tak seberapa, namun merupakan buah tangan Ricky. Ada sisa ketulusan yang menusuk dada Suar. Ia menguatkan dirinya, lalu memasukkan figura tersebut ke dalam kardus. Setelah itu, Suar menyegel kardus dengan selotip dan menyimpannya di pojok kamar, tepat di bawah tas kamera yang menggantung. Ia berjanji akan membuka kardus itu lagi, kelak setelah hatinya sembuh. Setelah beres dengan kardus, Suar kemudian naik kembali ke atas ranjang, membungkus tubuhnya dengan selimut. Benaknya berpikir tentang Juang yang penuh dengan kejutan. Apa yang orang itu bicarakan melompat-lompat, seolah dirinya memiliki banyak pemikiran yang tidak bisa diutarakan lewat lisan. Suar kian penasaran dengan sosok Juang. Namun sejauh ini, ia seolah diam di tempat, tidak ada satupun petunjuk tentangnya. Karena sudah mengantuk, Suar memutuskan untuk lanjut membaca esok pagi. Ia perlahan menyadari bahwa alasannya tetap betah membaca buku bersampul merah bukan cuma karena ingin menggali informasi perihal sang pemilik buku. Tapi karena ia merasa entah mengapa pemikiran Juang bisa merefleksikan dirinya sendiri. Selamat datang di realitas.
Masa-masa skripsi merupakan masa yang melelahkan. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi, stres, bosan, semangat, stres lagi, bosan lagi, semangat lagi, hingga akhirnya lulus. Sewaktu aku di wisuda, ibu sampai menangis. Katanya, beliau terharu anak sulungnya sudah jadi sarjana. Ibu memang tidak pernah merasakan di wisuda. Hebatnya, perempuan tersebut berhasil membiayai anak-anaknya hingga selesai kuliah. Dulu, saat sudah menggenggam gelar sarjana teknik informatika, muncul pertanyaan baru di benakku. Akan bekerja di mana? Setelah melamar ke sana kemari, aku diterima bekerja sebagai bagian dari tim marketing di sebuah perusahaan les. Hanya bertahan sebulan. Aku pun keluar dan nekat melakukan hal yang paling kusukai, menulis. Kuniatkan dalam hatiku bahwa aku akan hidup dari dan untuk menulis. Meski hal tersebut sempat membuat ayahku murka. Setelah itu, muncul babak baru dalam hidupku. Dari mulai menjadi wartawan lepas, pengembara, pegiat kopi, penulis buku, hingga akhirnya aku menjadi diriku yang sekarang. Apapun itu, prinsipku adalah jika memang tertarik, jangan ragu untuk terjun langsung, meski hal tersebut sebetulnya bukan bidang kita. Contohnya, aku pernah bertugas menulis naskah film dokumenter tentang sejarah daerah timur, sementara sahabatku bertugas merekam gambar. Aku tetap ikut dia merekam kesana-sini supaya bisa sinkronisasi video hasil besutannya dengan tulisanku. Terjun langsung bukan berarti ngerecokin. Terjun langsung berarti mempelajari secara langsung, bukan berdasarkan data-data belaka. Hasilnya, aku jadi menghargai proses sekaligus belajar tentang hal-hal baru. Aku jadi tahu caranya menjilid kertas saat melihat proses pembuatan buku. Jadi tahu caranya menyablon saat melihat proses pembuatan kaos. Jadi tahu caranya membedakan biji kopi saat melihat proses pembuatan kopi. Jadi tahu caranya menyunting film secara digital saat melihat proses editing film. Dan mengetahui hal-hal baru tentu takkan membuat kita rugi. Sayangnya banyak orang mengeluh saat diminta tolong menjadi A karena merasa job desk-nya hanya B. Padahal bukankah saat kita dipercaya melakukan lebih dari satu pekerjaan, itu tandanya kita dianggap mampu? Bukankah itu menjadi nilai plus untuk diri kita sendiri? Siapa tahu nilai plus ini memberi kita jenjang karir yang lebih cemerlang. Banyak sekali pelajaran yang tidak pernah kudapatkan di kampus. Malah kudapatkan ketika sudah terjun langsung di dunia nyata. Salah satunya adalah bertahan hidup. Karena pada akhirnya, apapun disiplin ilmu yang kita pelajari, yang terpenting adalah bertahan hidup. Syukur-syukur kalau bertahan hidup sambil mempertahankan idealisme. Syukur-syukur lagi kalau bertahan hidup sambil meraih mimpi. Beradaptasilah. Hidup ini keras, buktikan dirimu kuat. Yang membedakan pemenang dengan pecundang hanya satu. Pemenang tahu cara berdiri saat jatuh, pecundang lebih nyaman tetap ada di posisi jatuh. Suar terasa tertohok kalau membaca soal Juang dan temannya yang membuat film dokumenter. Sebuah proyek yang selama ini hanya bisa menjadi impiannya. Di dalam bus menuju tempat kerja, ia teringat masa silam. Suar mengambil jurusan DKF dan tidak pernah berminat bekerja kantoran. Ia pertama kali jatuh cinta dengan dunia desain semasa SMA. Tatkala angkatannya membuat sebuah acara, dan Suar yang ditunjuk untuk merancang desain pamfletnya. Satu angkatan memuji hasil kerjanya. Ternyata di sanalah bakat Suar terlihat. Ia pun berujung mengerjakan desain panggung, sekaligus desain baliho raksasa untuk diletakkan di depan sekolah. Ayahnya pernah berpesan, yang penting kamu harus sekolah yang tinggi, biar bapak dan ibu bangga. Dan karena salah seorang guru yang melihat bakat Suar menyarankannya untuk masuk di KF. Suar pun meneliti lebih jauh tentang jurusan tersebut. Akhirnya setelah memantapkan hati, ia pergi ke Jakarta, ikut les, dan diterima di sebuah institusi bergengsi. Sewaktu semester 3, setelah beberapa kali menjadi model dadakan untuk pembuatan video klip yang dibuat oleh teman kuliahnya, Suar berkenalan dengan unit kegiatan mahasiswa fotografi dan videografi. Ia mulai mencoba merekam video.
Awalnya iseng-iseng, lama-lama ketagihan. Dunia gambar bergerak benar-benar membuatnya tergila-gila. Mungkin karena semasa di desa utara, kampung halaman Suar, anak-anak sebayanya tidak ada yang mengoperasikan kamera. Sampai-sampai ketika ia mengenal dunia rekaman video, hal tersebut membuatnya takjub. Sejak saat itu, Suar menyadari bahwa passionnya adalah di bidang sinematografi. Tahu bahwa kamera DSLR tidaklah murah, Suar menabung sedikit demi sedikit. Uang yang dikirim orang tuanya tidak pernah ia hamburkan. Di semester 6, akhirnya Suar bisa membeli kamera idamannya. Tentu setelah menimba ilmu yang cukup matang dan bolak-balik meminjam kamera milik para seniornya. Memiliki kamera sendiri membuat Suar terus menghasilkan film-film pendek bak orang gila. Ia hunting ke sana kemari, dari satu objek wisata ke objek wisata lainnya. Jika beberapa teman sebayanya menghabiskan uang untuk membeli baju dan sepatu, Suar menabung demi jalan-jalan. Ia membayangkan kelak dirinya akan berkeliling Zamrud Khatulistiwa membuat film dokumenter tentang keindahan negeri ini. Gadis itu baru mengerem kegiatannya sewaktu ia harus menyelesaikan skripsi. Suar adalah salah satu sinematografi berbakat di kampusnya. Hampir semua orang pernah melihat karya-karyanya berkata bahwa Suar diberkahi. Seolah-olah ia memang dilahirkan untuk membuat film. Karena itulah, seberes menyandang gelar sarjana, Suar yang sempat pulang dan tinggal beberapa lama di kampung halaman, meminta restu kedua orang tuanya untuk kembali ke Jakarta dan mengejar impiannya. Dalam benaknya, sudah Suar siapkan peta cita-cita sebagai pembuat film. Dengan berbekal kamera DSLR, mikrofon eksternal, dan 3 buah lensa, Suar berencana untuk menggarap pilot project yang kemudian, mudah-mudahan, bisa didanai produser. Namun, apa mau dinanya, Suar mesti mengalah tatkala bapak terkena stroke. Lamunan Suar buyar ketika sadar kantornya sedikit terlewat. Suar buru-buru berdiri dan turun dari bus. Setibanya di kantor, ia baru sadar bahwa dirinya datang lebih cepat beberapa belas menit. Ruangan kantor masih sepi, hanya ada Mas Doni, sang security. Melihat Bu Ida belum datang, Suar memutuskan melanjutkan bacaannya. Demikian buku catatan juang karya Firsa Besari. Untuk lebih detailnya, silakan teman-teman beli bukunya di toko buku kesayangan kamu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Bacain Buku. Nantikan episode selanjutnya. Dan bagi kamu yang ingin request buku apa yang akan saya bacakan, silakan DM di Instagram saya @aniapriani_18. Sampai jumpa.